Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sinaosa maringi istiqomah kelawan kita sekalian anggenipun mederek lan napa ingkang dipun sunnahaken dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuen ingkang dipun mederek kelayan para sahabat tabi'ut tabi'in sapanunggalipun. Para muslimat sekalian ingkang Allah hormati, melanjutkan pembahasan sifat-sifat wanita salihah. Ibu-ibu sampun siap nggih? Sampun siap napa dereng? Dereng? Ya, sing mesti ngobrol domongi nggih. Nah, sebelah biasanya wong wadon kaya gue nek ketemu batir dadi kaya wong sepasar kaya gue. Wong loro jarku kaya wong sepasar kaya wong lagi nyang-nyangan. Ini nun sewu ya biasa kados niku tiang istri ya. Gandulan duit 500 perak be endah ora sida niku ya. Nyatane kados niku. Panjenengan ta mboten nggih? Napa sami? Mau sami nggih, monggo nek kados niku. Ya. Angger wong lanang ta ya malah nyambruk bae lah wis ngono dibuhi sisan ya. Ora sajujur kok. Panjenengan pandangan di 100 be endah gandulan terasi siji ya nggih. Ibu-ibu sekalian atau para muslimah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentening Quran surat An-Nisa ayat 34 ngendika atau berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fasarihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafizallah." Wanita atau istri solehah atau wanita solehah inggih menika kang taat. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken kang taat tuwin miara dipun piara memelihara diri. Wanita soleh adalah yang taat lagi memelihara diri utawa jagi kelawan dirine nalikane suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat ke-34. Berarti Allah Subhanahu wa taala nyebataken lamun wanita solehah menika dipun pangringi pangertosan lha itu sinten kemawon ingkang taat. Taat kang dipun maksud inggih menika wonten ing penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir Karimir Rahman halaman 177 adalah tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabb-Nya. Ibadah sing pertama, manut utawi taat kepada Rabb-Nya. Manut utawi taat kelawan pangerane yaitu Allah Subhanahu wa taala kang dadi sesembahanipun. Panjenengan anggaran wong wadon orang manut karo Allah Subhanahu wa taala, orang manembah aring Gusti Allah, berarti tiang istri mau boten kasebat wanita ingkang salihah. Ya, manut karo pangerane, manut karo Rabb, manut karo Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan sholat, panjenengan sholat. Allah merintahkan nutup aurat, panjenengan nutup aurat. Panjenengan tau menangi wong sing diperintah kon taat karo Allah tapi ora taat. Wonten nggih? Tapi tamtunipun senes ibu-ibu pengajian nang mriki. Insyaallah ibu-ibu pengajian nang kene tak kayane wonge manut kabeh karo Allah Subhanahu wa taala, kaya ibaratnya kaya anu tecang-cang lah kaya gue orang gelem lunga-lunga ya gue ya. Ya Masya Allah. Gini apa buatan ya Bu? Apa mandan? Biasanya kadang alasan pamannya ibu-ibu muda ya gue ya. Nembeke lahiran misalnya mau wis rampung mau di nifas anak bae perkarane. Ya, tapi tentunya ya panjenengan ta ya ora malah ibaratnya urung adzan wis siap banget dari salat ya gue ya.
Dan yang tugas yang kedua adalah taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Suaminya menyuruh apa saja, kalau itu perintah ingkang ma'ruf, perintah ingkang benar, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka taat kepada suaminya, tetap manut. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita yang salihah adalah wanita yang taat. Fasalihatu qanitatun hafizat. Ya. Lil ghaibi. Mulanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita salihah adalah wanita ingkang taat, yaitu taat kelawan Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suami mereka itu sedang bepergian, gaib, onana. Lah sebeneran ge wong lanang langka. Weh, kan ada wong wadon sing kaya gue. Kebeneran wong lanang langka, ayo pada misalnya kemingkang hari ngendi begitu ya. Panjenengan tahu wong wadon sing kaya gue malah kesempatan nalikane wong lanang lunga wis gagian, biasanya daru-arui arep memeh nganggo tok revel bae wis beli lang wong lanang iki memeh kumbahan nganggo tok. Ini enggak boleh meskipun tidak ada suami. Menjaga harta suami, menjaga perintah-perintah suami, menjaga larangan-larangan suami. Pacem metu, ya blunga. Ya, blunga temenan, melu metu. Ini enggak boleh ya. Panjenengan kan manut banget ya, Bu. Mandat? Ya, insyaallah. Saya doakan menjadi wanita solehah semuanya ya. Nanti yang bertanya atau yang menjawab nanti dapat hadiah buku ini, ada 3 ya, insyaallah. Mulane panjenengan gantek nggih nang kasih ngarip kok nang kono ibu-ibu. Biasanya anggar nonton sinetron bisa panjenengan tekan bubar 2 jam be ora turu. Bisa, aneh banget. Tapi giliran pengajian nambah labuh tok wis langsung kliker ya, kan. Ini jadi masalah ya. Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada. Nalika ni suaminya dangdeng lunga. Mak nyengar kasap kayak mungkin sebulan ora bali. Gigrik nang ati. Wis kebeneran kita. Bisa ngandang nat tukang ngarit. Gak boleh. Ngandang nat tukang ngarit gak boleh. Bakul rongsok mlebu gak boleh. Kayak tetep pas buku ning ngene bapak nana iki gitu. Gak boleh. Ya, demikian ya. Dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya, menjaga awake dhewe dari pandangan manusia, dari SMS kepada lawan jenis misalnya. Meskipun panjenengan suami tidak ada, panjenengan tetap taat kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphone kita kebenaran patiran ingin tersereuni jelek takoni sih kayak no kalau lagi ngapa no. Lah kok dene bisa SMS sering nyong WA sih priwe. Lanange nyong lagi di Jakarta iki bisik kok. Wow, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ya. Dengan menjaga dirinya dan harta suaminya nang rekening. Kita jaga anak di 50 juta nang kono ngobina bocah mau daftaran sekolah. Aja tapak-tapakna ya. Gitu. Ternyata barang suaminya balilet sebulan gomba biag. Ngerti gomba biag? Babiag apa sih nang kene yo? Ya wis neka-neka lalu ngadu. Ini enggak boleh ya. Masya Allah. Asa rabbuka in talaqakunna aibdilahu azwajan khairan. Jika sampai Nabi menceraikan kalian, mudah-mudahan Rabb-nya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Yang disebutkan di sini ada beberapa. Maka sifat wanita solehah tadi contohnya 2. Kalau dalam ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat ke-5 disebutkan di sini ada 5.
Ya, sifatnya. Yang pertama muslimat. Ya. Muslimat yaitu wanita-wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini wanita muslimat. Ya, perintah Allah kalau perintah Rasulullah SAW gede bat manute. Ya, demikian. Bukan perintah hawa nafsu nih. Bukan. Ya, batir tuku klambi, melu tuku klambi ini kan hawa nafsu biasanya. Ya, batir klambine anyar, melu klambine anyar. Ini hisabnya lama sederek ya. Kalau bisa kita beli sekedar yang kita perlukan. Ya. Tuku liven bewis warna-warna rupane isi abang batir nganggo sing mandan apa maning warnane isi mandan melong apa maning begitu ya. Pirang-pirang gitu ya. Ya, nanti wedi. Ya wong wadon arep nganggo liven kan wedi. Mangan gedang ya ora gelem. Ya, mangan apel ya ora gelem karena mbok pada wis sih mbok keri nang kono iki gambar lambe dening ayo. Ya. Begitu. Ini enggak boleh. Ini kalau dalam Quran surat At-Tahrim ayat kelima ini disebutkan mereka adalah yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan muslimat, wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulipun. Jadi sapa wonge di antara panjenengan sekalian kang manut karo Allah, manut karo Rasule, berarti disebutaken wonten kesebut panjenengan wonten Quran surat At-Tahrim ayat kelima menika. Masyaallah. Gelet wong wadon sing manut karo wong wadon sing ayu biasane lebih akeh wong-wong sing wadon sing manut apa sing ayu ya Bu? Kadang siki apa maning ya apa bae bisa dadi ayu. Masyaallah ya. Zamannya enggak nom-noman kaya nak wong ayu ke arang ya. Yang zaman siki kaya kabeh nini be ayu bisa kaya karena ya pirang-pirang wis si kosmetik sing marakna ayu ya berarti masyaallah ya. Jadi kemudian disebutkan yang kedua mukminat. Kalau dalam Quran surat At-Tahrim ayat kelima, yaitu wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Ini yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perintah dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dibenarkan dalam hatinya. Sampai demikian. Bukan ditolak, bukan ditolak. Contoh perintah tentang jilbab untuk para wanita. Lah jilbaban tambok nomor kaya gue ya cukup kayak gue bae. Lah gue sing ngomong-ngomong bae lah. Jilbaban kaya gue teman sing ngomong-ngomong bae. Sing ngomong-ngomong bae kan pirang-pirang jilbab model brongsongan nangka ya nak sing apa jenengane wong dadung kene tok apa gulune terus mengko kalunge lekoterna metu gitu ya. Ini sampai demikian. Biasanya mak-mak ini ya. Ya. Jadi demikian. Mukminat yaitu wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia benarkan. Kemudian disebutkan di sini qanitat, yaitu wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah. Kemudian disebutkan di ayat yang sama, yaitu wanita-wanita taibat, yaitu wanita-wanita yang senang bertobat. Wanita-wanita yang selalu bertobat dari dosa-dosa mereka, selalu kembali kepada perintah perkara yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Soal demikian, ya.
wanita-wanita yang taibat, senang sekali bertobat. Masya Allah, senang sekali bertobat. Sampai disebutkan dalam Quran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian kepada apa? Kepada maghfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang seluas langit dan bumi ingkang dipun ancengaken, ingkang dipun sediakaken kelawan wong-wong kang bertakwa. Sampai demikian ya, disebutkan disuruh kita senantiasa berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Berarti panjenengan bang sering-sering tobat sedulur ya, bisa dengan sampai kalau pagi dan sore itu ada 2 doa ya, satu di pagi, satu di sore, doanya sama ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampun apal napa dereng? Insyaallah sing dereng apal tak apalaken. Ini doa sayyidul istighfar. Nalikane enjang panjenengan maos donga niki terus panjenengan siange seda pejah, panjenengan termasuk mudah-mudahan tiang ingkang kelebet ahli surga. Angger panjenengan sonten maose ya mati wengine, nah panjenengan termasuk ahli surga. Nah wengine insyaallah ya. Ini dihafalkan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masyaallah ya. Bagus banget nih doanya. Apalagi doa setelahnya juga ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Apa nggih? Insyaallah. Ini itu wanita-wanita sing belang tobat ya. Belang tobat, Bu. Dela-dela tobat, dela-dela tobat. Ya. Ada wanita sing pelan banget tobat, dela-dela istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Terus ngomong apa? Astagfirullah. Karena wanita itu beda dengan laki-laki. Kadang kemungkinan untuk membicarakan orang lain itu kadang peluangnya lebih besar. Ya, ketemu karo batir bis langsung karo kepengin ngandak kena batir liyane. Ya Allah, ngene nganti dedel banget nang dada gue, dedel banget, kepengin banget arep detok kena. Si kae lho, bisik, mbok gibah gue. Esuk-esuk jadi manusia pemakan bangkek misalnya. Nggak boleh, karena manusia pemakan bangkek. Itu panjenengan jangan sampai ya. Jadi wanita yang bilang tobat. Jajal panjenengan goletane sedina wong wadon sing belan tobat karo wong sing belan ngemil akeh ngendi Bu? Belan ngemil biasanya dela-dela ceplok. Dela-dela ceplok. Ya. Wanita yang belan tobat. Ini adalah ciri-ciri wanita atau sifat-sifat wanita-wanita shalihah. Yang mereka senantiasa bertobat, bahkan di waktu sahur mereka bertobat. Sampai dia ketika bangun di tengah malam dia jigik-jigik tangi misalnya, atau sepertiga malam yang akhir atau kaget kemudian dia bangun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli. Ayo gak pernah cokan? Masya Allah. Mau panjenengan cokan tangi nek wengi? Tangi tok. Wes setelah tangi tok. Aja Bu. Eman, oval. Waktu lebih tangi ngene mau metogo. Aja. Nang metogo tok eman. Kemudian wanita abidat disebutkan, itu wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran adalah tauhid, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian ya, yang belan ibadah dengan mentauhidkan Allah, tidak nyekutoni enggak, menduakan Allah dengan sesuatu enggak. Misalnya panjenengan ya memiliki karakter suaminya, di antara suami panjenengan misalnya karakternya mungkin panjenengan orang seneng, kita lanangnya mungkin kurang sajen apa yo, nggak boleh sampai demikian. Kita ngomongnya tak tuturna wadulna karo mbah kae mau tegawakna kiye mau tempak nang mau teli roplah enggak digawakna banyu terus sok nagawarin kae mau te komat kamit dinum naring bojoku kaya neta dademan si kita kayak wingi madai banget tari nginyong. Oh enggak, dia tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal berumah tangga. Terjadi percekcokan antara suami dan istri, panjenengan memiliki keyakinan kita salah madhep, kita wis 5 tahun nikah ngecekcok bae berarti ke madhepe salah, kudune ngetan ngidul. Oh nggak boleh, umat dadi barang fitnahan. Kita gara-garane mungkin anak kuntine kudune ke wit sawo sing nang ngarep kudune tetor. Oh nggak boleh memiliki keyakinan seperti itu ya. Boleh ya. Jadi wanita yang banyak melakukan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia pun dalam ibadah itu mengaplikasikannya, mewujudkannya, misalnya berupa tambahan-tambahan ibadah berupa sholat malam, sholat mengibu. Ketika panjenengan misalnya cekcok dengan suami, panjenengan punya tangisan, dan tangisan panjenengan itu kekuatan. Kelihatannya itu lemah, padahal itu kekuatan. Panjenengan bersimpuh mojok nang pojokan kamar, gelar sajadah, minta kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, Zat yang menciptakan diriku, Zat yang menjelmaku, yang menjadikan diriku, yang meniupkan aku ke dunia, menjadikan aku lahir dari perut ibuku, kemudian aku dilahirkan di dunia. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, dan seterusnya. Panjenengan dadi wong sing paling kabongan kepada Allah. Ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, maka Anda masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini, wanita salehah memiliki ciri abidat, yaitu dia belan banget ngibadah. Sampai ada tambahan ibadah berupa salat malam. Maka segala sesuatu akan cair, jalan keluar di situ sederek sekalian. Masya Allah. Kemudian saihat, itu wanita-wanita yang gemar berpuasa. Ini dalam kitab Jamil li Ahkamil Quran juz 18 halaman 126 127, tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 132 dikatakan demikian. Salah satunya lagi adalah saihat, yaitu wanita-wanita yang gemar berpuasa. Gemar
puasa. Itu seneng puasa, Bu. Senin Kemis lewat. Masya Allah. Yaumil Bid misalnya 13, 14, 15. Yuk. Rajin, Masya Allah. Ini luar biasa. Demikian. Sifat-sifat istri yang salehah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ada 3 buku masalahnya sih. Oh, di tengah ini sebelum saya lanjutkan, kemudian panjenengan wonten ingkang badhe dipun tangletaken, semoga akan. Ya, kesimpulan sementara bagian awal tadi. Yang pertama, wanita itu memiliki sifat ketaatan, pertama kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Bahkan ketaatan kepada keduanya ini, Masya Allah, lebih utama daripada yang lainnya. Ketaatan panjenengan kepada ibu bapak panjenengan itu di nomor 2 kan setelah ketaatan kepada suami, sampai demikian. Masya Allah. Kemudian wanita-wanita salehah diantaranya dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Kemudian dalam Quran surat At-Tahrim ayat kelima adalah yaitu memiliki beberapa hal. Yang pertama muslimat, yaitu wanita-wanita yang ikhlas tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukminat, yaitu wanita-wanita yang membenarkan perintah Allah dan larangannya. Kemudian qanitat, wanita-wanita yang taat. Kemudian taibat, wanita-wanita yang selalu bertobat dari dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan. Kemudian abidat, wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian saihat, itu wanita-wanita yang rajin berpuasa. Subhanallah. Kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan ya. Masih menyimak kajiannya nggih, ibu-ibu sekalian? Terus sing ngantuk panjenengan gugah mawon nggih. Nggih, sing mbok karipan malah kebablas engko wis rampung pengajiannya sampai kayak entang nih. Terus niku ya. Tapi insyaallah boten. Kemudian sifat yang lainnya. Disebutkan dalam hadis An-Nasa'i nomor hadis 257. Disebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi ahlil jannah min nisaikum min ahlil jannah, kata Rasulullah SAW. Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Dalam riwayat An-Nasa'i demikian. Siapa mereka? Riwayat ini menunjukkan beberapa ciri wanita salehah. Yang pertama, senantiasa memiliki kasih sayang. Al-wadudu al-waludu. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-wadud, yaitu istri yang senantiasa memiliki penuh kasih sayang. Wong wadon sing eman, Bu. Wong wadon sing eman. Ya Masya Allah, wong wadon sing eman. Ya eman karo wong lanang, eman karo putrane, ya eman karo tanggane, bahkan eman karo ingon-ingone be eman. Masya Allah. Nah kucing misalnya panjenengan, ya panjenengan eman kucing apa sih Bu? Pak Wadeh, ya kan kucing kadang-kadang ada. Contohnya nggak kucing turunan keset, panjenengan weruh. Biasanya dijoraken apa degusak? Degusak? Ini buatan beli turu sewarge gitu ya.
Ya bandeng kayak aku tahu cerita garune kene apa ya. Kucing kadang-kadang kan ngemis niki. Meong. Berarti mungkin kan deke lagi jaluk apane kayak gitu. Mungkin dase apa mana ya. Oh, ternyata dase tepangan ya. Rine ngeong maning kan jaluk maning kucingnya mungkin ya. Mungkin jaluk rine ndian ya gue. Ternyata maning rine juga tepangan bandeng presto sih. Astagfirullah, mungkin perasaannya buntutnya apa kepriwen dia. Ngeong maning kan mungkin kocen buntutnya ya maning depangan jen ana wong wadon kok banget kolone. Astagfirullah. Ini ya Allah ya. Ini demikian. Eman. Bahkan kepada suaminya eman, kepada anaknya eman, kepada tetangganya eman, bahkan kepada ingon-ingone tanggane pun dia eman. No, dedeknya tembakna kan namanya tanggane daripada orang kepangan. Gue segala biar tembakna ngaring jagone tanggane. Gitu. Bapak jenengan kayak gue sedulur. Apa kewali-kuane kosok wang sulit dadi nalikane anak ayame tanggane mangan pangane panjenengan ayame panjenengan kalah apa maneh kowe jan kesuh banget ya astagfirullah ya. Tapi wong kota kabeh lah ngasih ngingu ayamnya ngene ya. Iya. Kayaknya mana nanti ya. Ini ya, dikatakan di sana al-wadud, yaitu yang memiliki kasih sayang yang besar. Kemudian al-walud, dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dia senang melahirkan, senang memiliki anak, senang memiliki anak. Ya, bukan anak istelu mas, orang sambil bung kamar. Ini nggak boleh begitu. Maksudnya bapak karo mlebu melu ngeloni anaknya, misalnya langsung dikunci. Ayo gue anak wis telu mas, usah macam-macam rika. Astagfirullah. Ayo gue jenenge dan wong lanang kalat kelet dan bok. Jadi ini tolong ya bu ya, jangan. Kadang tidak sedikit terjadinya perselingkuhan antara suami dengan wanita lain. Ada salah satu, saya bilang ada, bukan semuanya, ada salah satu penyebabnya ya dari seorang istri. Walaupun ya suami-suami yang demikian penyebabnya dari suami sendiri juga banyak, tapi ada kalanya dari istri. Karena suami membutuhkan, misalnya membutuhkan curahan kasih sayang, membutuhkan sekali hubungan seks misalnya dengan istrinya orang gelem, gitu ya. Wis teluk mas, bok matang maning. Oh, nggak boleh, ditolak, nggak boleh. Justru kalau wanita yang solehah itu malah justru menawarkan diri. Ya, mas ngesuknya ngoli puasa apa sih mas? Dina apa sih, dek? Dina Senin aja disit. Ngesuknya ngolor balik kasih. Untuk menawarkan gue nggak apa sih, jadi aja puasa disit, ngebes baik. Dina kemis ya kena ora apa-apa. Misalnya, aja ngegel, mulai seneng-seneng puasa. Berikan larangi, oh nggak boleh panjenengan demikian ya, masya Allah. Yang didahulukan perintah suami, bukan perkara sunnah, bukan. Ya. Al-wadud disemenikan, ya sampai demikian ya. Dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak dapat tidur sebelum engkau ridho. Aku ora teng turu sebelum sliramu mas ridho karo aku. Senajan mungkin sing salah sing lanang. Ya bu, panjenengan aja gengsi meminta maaf. Ya, maka yang kedua kalau dalam hadis ini yaitu melayani suaminya atau berkhidmat kepada suaminya seperti menyiapkan makan dan minumnya, tempat tidurnya, pakaiannya dan semacamnya. Ini bukti kasih sayang panjenengan kepada suami. Malah jengkel, ngedak temen. Mamen di cukup dewek. Kon wadonan sing kaya kowe, Bu. Astagfirullah. Wedane sindi ngudak dewek. Astagfirullah ngudak dewek. Innalillahi jajal.
Nek kaya gue yang ngono, kok omah dewek ya, nyontek lunga, golek liyane. Wah, geger langsung mama saya ngono apa tegur. Kena wedang apa wedang bening kena ngene. Ya, wadon ya gue langsung beker langsung ya. Dudak-dudak. Astagfirullah. Mulane aja cokan dolanan karo wong lanang, ya, ngledek karo wong lanang wis kesu priwe jajan. Ya. Tapi Masya Allah, saya doakan juga bagi yang misalnya belum memiliki suami atau sudah pernah punya suami, saya doakan memiliki suami yang saleh. Dan yang sudah punya suami, saya doakan memiliki suami yang tambah saleh. Ya. Masya Allah. Aminnya mantan rosa gitu, berarti itu kepriwe kayak ya apa bergajah karo panjenengan jicokan wong lanang ya ora apa. Seperti menyiapkan makan, menyiapkan minum, menyiapkan tempat tidur. Mas, atur jam pira sih Mas arep sebraki iki ya. Bismillah. Nah, kita ini ngurung sebraki dewek. Astagfirullah. Ki spray ini urung dipasang kayak janda ya kayak gitu teman. Pasang dewek. Pakaian juga demikian ya. Menyiapkan pakaian. Mas, nggak suka mau kelambi sendiri sih Mas? Koko sing ireng apa sing putih gitu, gara-gara panjenengan jengkel gitu. Nah, kelambine sindi kurang gosok jeneng gosok kacan innalillahi. Jajal wong lanang nggo klambi ngepir yen panjenengan sing ngisi wong lanang nggo klambi ngepir utawa nang gulu wis ana grajie yen wong wadon sing ngisi no ora di rumah teng bojone si klambi nganti ngepir. Krungu panjenengan isin banget ngono sih. Atau yang lainnya. Ini sifat wanita solehah, Bu. Memiliki kasih sayang yang besar kepada suaminya. Kalau enggak memiliki kasih sayang besar kepada anaknya diberikan kasih sayang. Masya Allah, ya. Nah, kemangan dewek. Anaknya pada umur masih 3 tahun. Ya, sanjra. Ya, biyunge ketunggul dolanan handphone. Beker nangis. Mama kan dolan kok gitu. Nangis, duwe handphone juga akhirnya dolanan handphone bareng biyunge dolanan handphone, anaknya dolanan handphone ora sida madam. Astagfirullah. Gitu. Panjenengan tulunglah. Giliran wis sanjrah kayak gue segane terpotret upload dari Facebook. Ki kepriwe kadang. Astagfirullah. Ini jangan. Kemudian sifat yang ketiga dari hadis ini dinyatakan di sana yaitu menjaga rahasia suami. Lebih-lebih berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Sebagaimana Asma bintu Yazid radhiyallahu anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya saat berhubungan intim, dan barangkali ada seseorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya. Maka kemudian mereka semua diam, tidak ada yang menjawab. Kemudian Asma mengatakan, aku pun menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para istri benar-benar melakukannya, demikian pula mereka para suami. Maksudnya ngomong-ngomongakan tentang hubungannya. Nggak boleh panjenengan ngomong-ngomongakan karo batir, nggak boleh. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 456, jangan lagi kalian lakukan karena yang demikian itu seperti setan jantan yang bertemu dengan setan betina di jalan, kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Jangan ya menyebarkan rahasia suami, apalagi perkara hubungan. Sedangkan perkara-perkara aib aja nggak boleh, panjenengan wajib tutup. Walaupun kepada mbok kayune, kepada biyunge, gitu ya. Nah, ngerti apa ora lanang ini yang tanian
Jangan orang tahu kayak gini. Oh, nggak boleh. Ya, ini aib. Ya, demikian ya. Ini 3 sifat kalau dalam hadis riwayat An-Nasa'i ya, nomor hadis 257 yang di dalam silsilah hadis sahihah Syekh Albani rahimahullah taala di dalam nomor hadis 287, yaitu ada 3 hal, yaitu penuh kasih sayang, melayani suami dalam bentuk pelayanan yang maksimal kepadanya seperti menyiapkan makan, minum, tempat tidur, pakaian dan semacamnya. Kemudian yang ketiga menjaga rahasia suaminya. Bismillah. Sampai di sini ada yang mau bertanyakan apa enggak? Masya Allah. Abot yo, Masya Allah ya, menjalani kehidupan sebagai wong wadon yo ternyata yo Masya Allah, cuma padahal di rumah ya ternyata besar ya. Masya Allah. Ya, untuk misalnya untuk tidak ngerumpi saja Bu, nggak puasa sedina aja cerita kena batir becet abot nih Bu. Ya Allah, ya abot repot. Ya, padahal ini jelas nggak boleh. Kemudian yang keempat, selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya, sehingga suaminya memandangnya ketika memandangnya akan menyenanginya. Ya, ini berdandan di depan suaminya. Gak apa-apa, ibu-ibu panjenengan alise tekan deli, tapi nang ngarepe wong lanangnya dewek maksudnya ya. Sampai dikatakan, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki? Kemudian yaitu istri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintahkan akan menurutinya, dan bila pergi si istri ini akan menjaga dirinya. 3 hal ini dalam riwayat Abu Dawud nomor hadis 1419, 1417. Yaitu yang pertama, kalau mandang itu dia menyenangkan, nggak apa-apa Bu panjenengan nganggo alis. Bentuknya beda-beda, orang masalah. Kadang-kadang orang istiqomah kalau digawe alis. Yang suka-suka ambil pisan ya, ngawar mongko mandan anak pagak kayak misalnya begitu ya. Mau sore mandan kayak nanggal pisan ya. Pernah kayak gitu. Nanti mau lanangnya pangling. Kok sih nganggo apa langs apa gini. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian ketika suaminya sedang berada di rumah, dia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang menghalangi suaminya untuk bermesraan dengannya, seperti puasa. Ya, ini kalau suaminya di rumah harus izin, ya harus izin. Jadi agar suaminya itu tidak terhalang dari bermesraan dengan panjenengan. Ya, udah saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi demikian, boten panjenengan langsung puasa tapi panjenengan matur. Mas ngesuk puasa pada sih Senin Kamis ya gua. Nyong tar puasa. Pasti dek puasa ora? Nyong tahu ora, Bu. Ora gitu. Malah terperintah ora begitu. Kita perintah giliran ora. Nek ora terperintah malah iya ya gua. Anu lagi kesel misalnya. Dan ini kadang berat, Bu. Ya, kadang berat untuk seorang istri, apalagi musim-musim dingin itu mandan berat. Wengi-wengi degugah gue kadang abot loh Bu. Jangan dak mau suka-suka tangi kasih kudu adus maningan kayak gue. Ngalilah gitu. Hari wong lanang malah deli kena. Ini astagfirullah. Ini enggak boleh ya. Enggak boleh. Kemudian ini sudah menjelang jam 5. Yang keenam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis ke-29. Tentang apa? Tentang diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.
Ada yang bertanya kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri tidak mensyukuri kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka istri setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan baginya, niscaya dia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Ini dari sini dapat disimpulkan yang keenam, yaitu pandai mensyukuri pemberian suami atau kebaikan suami. Mas, alhamdulillah ya panjenengan awake nyong sedina kae iki 20.000, wingi tewe 10.000 jan nyong tetep tanpa. Jan alhamdulillah ya Mas. Begitu. Ya. Ibu-ibu kan kayak gue yang wanita solehah yo. Ya, Mbok. Ya, Mas, jenengan modal di semenetok dene. Jajal mana sing ngadoli ngodaring Kalimantan ya kena. Ya, gue mulat-mulat batu bara apa kayak gue. Ya Allah, ya guys, bok senang wong lanang larane natine nek kayak gue kenane. Ya Allah, listrik larang, hari kamu ngawet di terang bule apa tegel sharing anak kayak gue. Ketone talus tapi jero kayak gue. Rasane jelek ini ya dok, kita wadon kok kayak jero nya kayak mencelakit. Itu jangan gitu ya. Mas, ayo Mas, tak batiri ya ora apa-apa Mas. Dagang-dagang wedang asem apa wedang jahe begitu bareng nggak masalah. Gitu. Kalau suaminya males, ya wedang jahe campur kami jara, wah masalah segerepol. Dudukna kapolaga dadi siji. Iklan nang Facebook. Itu nggak apa-apa, Bu. Bukan anak sakit upload Facebook, anak lagi ngapa upload Facebook, nanti kena ain. Jangan. Punya suami bantu Mas jajal upload ngono, kok sing upload ta. Nyong sing moto kena tak kirim maring jenengan. Begitu ya. Ini wujud membantu suami, bukan panjenengan yang langsung dagang. Kalau memang bisa diusahakan demikian. Begitu, insyaallah ta'ala mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan panjenengan sami. Ya, ada 3 pertanyaan mungkin. Yang pertama dari Quran surat An-Nisa tadi ada 2 kewajiban seorang wanita, ya, apa dan apa. Silahkan dijawab aja nanti dapat bukunya ya. Siapa yo sing milik mana beda jawab. Taat kepada siapa dan taat kepada siapa? Oh, Masya Allah. Suaranya siapa? Nanti dikasih ya Mas Bayu ya. Insya Allah nanti Mas Bayu yang akan memberikan. Insya Allah. Kemudian di bagian yang kedua tadi ada ciri-ciri wanita sholihah yang berasal dari Quran surat At-Tahrim ayat ke-5. Ya, sebutkan 3 saja. Apa? Oh, Masya Allah. Ini ya, nanti dikasihkan. Kepenak banget ya. Kemudian ada sisanya 2 lagi. Siapa yang bisa menyebutkan bisa dikasih hadiah ya. Surat At-Tahrim ayat ke-5 tadi ya. Apa dan apa, yaitu wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah dan wanita-wanita yang berpuasa. Itu disebut sebagai wanita apa dan apa. Ya. Wanita apa? Apa? Abidah. Dan wanita apa? Sholihat. Saihat. Oh iya. Ini Mas Bayu. Itu aja kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sinaoso paring rahmat lan hidayahipun dumateng ibu-ibu sekalian dan kita sekalian ingkang wonten ing mriki. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keluarga panjenengan ingkang sakinah, mawaddah warahmah insyaallah taala dan memiliki suami yang saleh. Bagi yang belum memiliki suami,
maka saya doakan memiliki yang suami yang soleh, yang penuh dengan tanggung jawab untuk dirinya, insya Allah. Ya, insya Allah ta'ala sampailah kajian ini di penghujung acara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di lain waktu dan kesempatan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.